Apa sih Bushido itu? Menurut Inazo Nitobe, Bushido adalah prinsip moral yang digunakan oleh para samurai pada zaman Kamakura. Bushido berbasis Buddhisme, Konfusianisme, dan Shintoisme. Secara etimologis, Bushido berasal dari kata Bushi yang berarti pasukan bersenjata atau prajurit, dan Do yang berarti jalan. Jika digabungkan, Bushido berarti jalan dari para pasukan bersenjata atau prajurit, yang dimana pasukan bersenjata itu adalah samurai. Sejarah Bushido. Samurai dan Bushido memiliki hubungan erat dalam perkembangan sejarah Jepang. Terbentuknya golongan samurai berkaitan dengan melemahnya pemerintahan pusat pada periode Heian. Dalam menjalankan Bushido, seorang samurai dituntut total dalam pengabdiannya. Bahkan kematian yang sempurna dan mulia adalah kematian dalam rangka membela kaisar atau tenno dan negara. Tapi, apa itu Bushido sendiri? Secara sederhana, Bushido memiliki arti jalan terhormat yang harus ditempuh oleh seorang samurai dalam pengabdiannya. Dilansir dari Benedict tahun 1982 halaman 335. Bushido sendiri bukan hanya sekedar aturan tata cara berperang serta mengalahkan musuh, tetapi memiliki makna yang mendalam terhadap perilaku yang dihayati dan kesempurnaan dan kehormatan seorang samurai atau prajurit. Dalam ajaran Bushido diajarkan ajaran-ajaran soal moral yang terkait tanggung jawab, kesetiaan, sopan santun, tata krama, disiplin, kesukarelaan berkorban, pengabdian, kerja keras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan, kesehatan jasmani dan rohani, kejujuran, serta pengendalian diri. Dulu, para birokrat yang menduduki daerah-daerah ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih luas. Karena itu mereka memerlukan pasukan pengamanan dari penduduk lokal. Nah, pasukan inilah yang dikenal sebagai samurai. Perkembangan Bushido ini dimulai ketika periode Kamakura ya. Pada periode Kamakura ini banyak keluarga yang menginginkan kekuasaan tertinggi sebagai shogun. Oleh karena itu semangat Bushido ini lahir gitu. Dan semakin kuat dijalankan terus oleh para samurai sampai pada periode Muromachi. Pada periode Muromachi ini merupakan titik tertingginya gitu loh perkembangan Bushido ini. Lalu seiring berjalannya waktu, etika Bushido ini semakin kuat lagi nih dijalankan oleh masa Tokugawa. Pada masa Tokugawa ini etika Bushido ini ditetapkan sebagai etika dasar kemasyarakatan, yang mana yang tadinya memang hanya untuk samurai jiwa itu, namun dikembangkan lagi menjadi sebuah etika dasar masyarakat. Etika Bushido ini semakin meluas menjadi etika dasar tidak hanya pada masa Tokugawa saja, namun hingga saat ini etika Bushido itu masih diterapkan. Kenapa pada masa Tokugawa itu kembali dimantapkan lagi gitu? Nah, pada masa Tokugawa itu filsafat Konfusius itu dipelajari kembali gitu dan diterapkan secara mendalam untuk menjadi dasar etika samurai itu sendiri. Ajaran Konfusianisme yang menekankan penghormatan dan kesetiaan kepada orang tua, kayak dulu kita pernah mempelajari Oyakoko ya, dan juga di atas penghormatan kepada raja sangat ditekankan itu ajaran Konfusianisme itu. Lalu di zaman Tokugawa dikembangkan sebagai prinsip dasar yang utama untuk penghormatan kepada tenno. Walaupun Jepang mengalami kehancuran yang parah ya setelah kalah Perang Dunia II, bangsa Jepang ini tidak mengalami kehancuran mental dan spiritual gitu. Walaupun memang pasca Perang Dunia ini memang keputusasaan ini terlihat dalam beberapa karya sastra ya, seperti karya sastra bom atom, karya sastra cultural of defeat gitu ya, yang pernah kami pelajari dari mata kuliah lain. Bangsa Jepang ini memiliki keistimewaan, yaitu kecepatan menyadari kondisi atau situasi yang dihadapi dan kecepatan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tersebut. Ini memang etika Bushido ini cukup berperan gitu loh dalam recovery dalam negara mereka. Walaupun memang negara mereka hancur setelah dibom 2 kali oleh sekutu, namun mereka bisa menyadari kondisi atau situasi yang dihadapi sehingga
cepat untuk menyesuaikan diri pada kondisi tersebut. Penerapan konsep Bushido dalam dunia medis di Jepang. Bushido diterapkan di dunia medis di Jepang. Ini dapat kita lihat dalam suatu piagam yang dinamakan Piagam Kedokteran atau Physician Charter. Dalam penerapannya ini, banyak hal yang sama, namun juga ada beberapa perbedaan. Perbedaan ini terjadi karena konsep Bushido sendiri adalah sebuah kode etis secara umum, sedangkan Piagam Kedokteran tadi lebih mengarah ke profesionalisme dalam dunia medis. Berikut adalah sebuah tabel yang menunjukkan Piagam Kedokteran dan di manakah Piagam Kedokteran tersebut berkenaan dengan konsep Bushido. Dapat kita lihat di sini ada 3 prinsip dan 10 komitmen. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam prinsip yang pertama adalah primacy of patient welfare atau pendahuluan kesejahteraan pasien. Dalam prinsip ini, dia berkenaan dengan rectitude, gi atau ketulusan hati, benevolence, jin atau kebaikan, dan loyalty atau kesetiaan, jugi. Berikutnya ada patient autonomy. Ini intinya adalah bahwa setiap tindakan pasien, setiap keputusan pasien tentang pengobatannya itu harus berdasarkan pasien sendiri, tidak dengan paksaan pihak rumah sakit, pihak dokter, dan lain-lain. Ini berkenaan dengan rectitude atau gi atau tadi ketulusan. Dan yang prinsip terakhir adalah social justice. Social justice ini intinya adalah bahwa pelayanan medis itu harus didistribusikan secara adil ke seluruh masyarakat, tidak memandang status sosial ekonomi, agama, ras, dan lain-lain. Prinsip ini berkenaan dengan rectitude, ketulusan hati, meiyo atau kehormatan, dan jugi atau kesetiaan. Berikutnya ada 10 komitmen. Ini secara singkat saja. Ada yang terlihat jelas seperti honesty with patients atau kejujuran dengan pasien. Tentu saja berkenaan dengan honesty, say atau kejujuran. Terus menjaga hubungan yang baik. Ini dengan pasien tentu saja berkenaan dengan politeness, rei atau kesopanan. Professional responsibility. Ini tanggung jawab profesional tentu saja berkenaan dengan honor atau meiyo. Nah, dapat kita lihat di sini nggak hampir malah semua dari piagam kedokteran ini berkenaan dengan ketulusan hati atau gi tadi. Nah, untuk menjelaskan kenapa piagam kedokteran ini berkenaan dengan masing-masing dari konsep Bushido ini, kita harus mengetahui apa sih maksud dari masing-masing konsep Bushido ini, menggambarkan apa. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan berikutnya. Seperti yang sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Yosua tadi, Bushido memiliki 7 kebijakan utama. Yang pertama adalah ketulusan hati atau gi. Gi ini dianggap sebagai kebijakan paling dasar dari samurai. Adalah cara berpikir, menentukan, dan berperilaku sesuai akal tanpa adanya keraguan. Dalam dunia medis, hal ini bisa dianggap sebagai konsep profesionalisme. Selain itu, konsep gi juga dapat dikaitkan dengan ketulusan seseorang dalam melakukan tugasnya sebagai dokter. Contoh yang paling mudah adalah dokter yang menerapkan konsep gi dalam menjalankan tugasnya dengan tulus tanpa memperdulikan faktor uang dan keuntungan. Yang kedua adalah keberanian atau yu. Dalam dunia medis, yu dapat diartikan sebagai keberanian untuk selalu mengedepankan prinsip profesionalisme ke dalam praktik sehari-hari sebagai dokter. Yang dimaksud di sini adalah lebih mengedepankan pasien dibanding mementingkan diri sendiri. Contohnya adalah dokter yang menolong korban-korban gempa besar Jepang pada tahun 2011. Yang ketiga, kebaikan atau jin. Jin ini meliputi konsep cinta, simpati, dan kasihan kepada orang lain, dan diakui sebagai yang tertinggi dari semua atribut jiwa manusia. Bagi dokter di Jepang, jin adalah konsep yang sangat wajib untuk selalu dipraktikkan. Yang keempat adalah kesopanan atau rei. Didefinisikan sebagai rasa hormat untuk perasaan orang lain dan tidak gampang terprovokasi oleh orang lain.
Dalam dunia medis di Jepang, rei adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dari dokter kepada pasiennya. Jika tidak memakai rei, hubungan antara dokter dan pasiennya akan menjadi buruk dan berujung ke konsultasi atau praktik medis yang buruk. Kelima adalah kejujuran atau sei. Yang maksud kejujuran di sini dalam dunia samurai adalah the word of a samurai, kata-kata seorang samurai yang sudah pasti benar. Dalam dunia medis, hal ini sering diterapkan, namun ada juga kasus di mana sei tidak digunakan oleh para dokter. Contoh kasusnya nih, memberitahukan kebenaran pada pasien walaupun hal tersebut adalah berita buruk. Itu contoh kasus yang diterapkan oleh dokter. Dan contoh kasus yang tidak diterapkan oleh dokter adalah memberitahu anak-anak, seperti jika disuntik hanya terasa seperti digigit semut kok, nggak bakal sakit. Hal tersebut disampaikan oleh dokter agar anak-anak ingin menjalankan praktik medis yang sangat penting baginya. Yang keenam, kesetiaan atau jugi. Orang Jepang memiliki loyalitas akan kebutuhan atau keinginan suatu grup, dalam hal ini seperti keluarga dan staf rumah sakit. Mendahulukan grup tersebut dibanding dirinya sendiri adalah jugi. Jugi adalah salah satu faktor yang mendorong staf medis Jepang untuk selalu menampilkan sistem altruisme dalam merawat pasiennya. Namun belakangan ini jugi semakin dirasa berkurang dalam dunia medis dokter. Yang terakhir adalah harga diri, meiyo. Meiyo itu didefinisikan sebagai ultimate pursuit of goodness. Dalam samurai hal ini ya seperti harakiri atau seppuku gitu. Para samurai ini memiliki harga diri, seperti contohnya adalah daripada mereka dibunuh oleh lawannya, lebih baik mereka bunuh diri dengan melakukan harakiri atau seppuku. Namun, pada dunia medis yang dipertaruhkan adalah nyawa orang lain yang berhubungan dengan diri dokternya sendiri dan nama institusinya. Jika dokter tersebut malpraktik, hal tersebut akan melukai harga diri sang dokter tersebut. Kesimpulan, kode etis Bushido memang diterapkan pada dunia medis di Jepang. Namun setelah diterapkan tetap ada perbedaan yang terlihat seperti tidak adanya harakiri atau seppuku. Perbedaan tersebut ada karena perkembangan zaman dan konsep sosial dan kemanusiaan yang sudah berubah seiring zaman.